Di sini saya Gulam Halim akan menjelaskan tentang gaya komunikasi anak dalam program inklusi sosial. Pengertian gaya komunikasi menurut Myers dalam Raymond dan Lawrence menyebutkan bahwa bidang komunikasi instruksional merupakan persimpangan antara guru dan siswa serta pertukaran makna antara guru dan siswa. Sementara menurut McCloskey dan Richmond meyakini bahwa sebuah keberhasilan dalam komunikasi instruksional tergantung pada keahlian guru, kemampuan pedagogi guru, dan kompetensi guru dalam komunikasi pembelajaran. Hal ini komunikasi instruksional fokus pada proses belajar mengajar yang bersifat situasional dalam semua level, setting, dan atau dalam subjek materi apapun. Pengertian selanjutnya tentang komunikasi instruksional di lain yaitu diartikan sebagai studi komunikasi yang terdiri dari berbagai variabel seperti strategi, proses, teknologi, dan atau suatu sistem yang berhubungan dengan pengajaran formal dan penguasaan materi serta modifikasi hasil belajar. Selain itu, bahwa instruksional atau pengajaran adalah penerapan pendekatan atau serangkaian pendekatan dalam proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan teori-teori belajar yang lebih dikenal dalam prinsip dan penelitian komunikasi. Dalam dunia pendidikan, kata instruksional tidak diartikan perintah tetapi lebih mendekati pengajaran dan atau pelajaran, atau juga bisa disebut dengan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian program inklusi sosial. Dalam berbagai definisi, pendidikan inklusi dikatakan sebagai sistem pelayanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman sebayanya. Sementara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar anak-anak bisa berhasil. Menurut UNESCO menyatakan pendidikan inklusi mengandung pengertian bahwa sekolah perlu mengakomodasi kebutuhan pendidikan semua anak dengan tidak menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan kondisi-kondisi lainnya. Dengan demikian, anak-anak normal, anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak dengan latar belakang bahasa dan etnik minoritas, anak-anak jalanan, anak-anak yang bekerja, anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak-anak di daerah yang terpencil atau anak-anak dari suku yang berpindah-pindah atau nomaden, serta anak-anak yang berasal dari kondisi yang kurang beruntung lainnya perlu mendapat akses, yang penting yaitu akses pendidikan. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi komunikasi pembelajaran. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama guru. Guru di kelas menjadi salah satu faktor utama dalam pelaksanaan komunikasi instruksional pada siswa ABK di kelas. Kompetensi guru, kemampuan guru untuk berkomunikasi, dan gaya guru verbal maupun non-verbal guru menjadi elemen yang utama untuk menentukan komunikasi instruksional yang berlangsung di kelas. Kompetensi guru memanglah sangat penting, namun kompetensi dalam hal pendidikan yang dimiliki guru bukan hal yang utama, melainkan ada hal yang lain, yaitu seperti hal lain yang harus dimiliki, yakni nurani dan perasaan humanis guru terhadap siswa ABK. Ketika guru mengajar dengan hati, maka kegiatan belajar akan jauh lebih mudah dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua yaitu siswa ABK. Faktor selanjutnya yang juga sangat menentukan adalah siswanya sendiri, apalagi untuk siswa ABK yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan menangkap pesan yang disampaikan guru. Siswa harus benar-benar dipastikan dalam kondisi siap menerima informasi dan pesan yang akan disampaikan guru. Kata lainnya yaitu siswa tersebut memiliki mood lah ya. Di sini gurulah yang dituntut untuk memahami dan mengetahui secara pasti kapan waktu yang tepat untuk siswa ABK bisa menerima pesan dan komunikasi dengan guru di kelas secara baik. Guru-guru harus memiliki keahlian untuk melihat kondisi kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran dan menerima pesan saat berkomunikasi. Guru harus tahu kapan waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dan menyampaikan materi kepada siswanya tersebut. Yang selanjutnya itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah diantaranya yaitu orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut tentunya. Yang pasti adalah guru, teman sebaya, terus serta keberterimaan
dari lembaga beserta seluruh elemennya. Teman-teman sekelas yang sebaya bisa membantu proses komunikasi pembelajaran di kelas, membuat ABK mampu bersosialisasi dan berkomunikasi, termasuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Siswa non-ABK yang sudah kenal dekat dengan siswa ABK dianggap lebih memahami siswa ABK, sehingga dengan pendekatan teman sebaya, siswa ABK lebih mudah menerima pesan. Yang selanjutnya yaitu helper atau pendamping lah, ya, bisa dikatakan pendamping. Helper juga merupakan faktor penting kesiapan siswa dalam menerima materi pelajaran yang juga disampaikan. Sebagai seorang guru pendamping khusus harus terlatih dalam sifat untuk mengetahui siswanya tersebut. Salah satunya itu hafal betul kapan waktunya guru bisa berkomunikasi dengan siswa ABK, terutama autis. Ciri-ciri anak yang sikap diajak berkomunikasi adalah ketika anak kontak mata dengan lawan bicaranya. Di saat itulah kesempatan guru untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, sebab jika tidak dalam kondisi siap menerima pesan atau tidak mood, maka pesan apapun yang diberikan tidak akan masuk. Selanjutnya yaitu orang tua. Orang tua ya di sini juga termasuk helper, yaitu khususnya orang tua ABK. Orang tua juga termasuk dalam helper pendamping sekolah, menyatakan bahwa peran terpenting dari keberhasilan pembelajaran di sekolah adalah orang tua, karena di rumahlah ABK lebih banyak menghabiskan waktu, dan orang tua harus mampu melatih anak-anaknya yang memiliki keterbatasan. Inilah yang bisa membentuk ABK secara mandiri. Orang tua berperan besar dalam menjadikan ABK mandiri dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan pribadi seperti makan, ke kamar kecil, ataupun ibadah. Skill yang diajarkan di sekolah akan lebih terasah ketika dilatih juga oleh orang tua di rumah, termasuk dalam pengerjaan tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan di rumah. Orang tua juga membantu menanamkan pemahaman mengenai kedisiplinan untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu tentang contoh gaya komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi guru dengan ABK. Komunikasi pembelajaran di depan kelas dengan metode ceramah, diskusi kelas, dan tanya jawab. Di sini guru berkomunikasi pada siswa ABK dan non ABK sekaligus. Siswa ABK maupun ABK memperoleh pesan yang sama. Komunikatornya adalah guru. Guru dituntut lebih sensitif, mampu memahami setiap karakter siswa, terutama siswa ABK, agar komunikasi bisa berjalan. Selanjutnya yaitu komunikasi secara face to face. Komunikasi secara individual face to face ini yaitu komunikasi ini dilakukan setelah guru selesai memberikan materi kepada siswa di depan kelas. Setelah memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan. Pada saat inilah komunikasi individual face to face ini berlangsung antara guru dengan siswa ABK. Komunikasinya adalah guru, komunikatornya tentunya guru. Sebisa mungkin guru menempatkan diri sebagai teman, bahkan orang tua, untuk menyayangi siswa ABK tersebut supaya lebih nyaman lah ya untuk anak ABK untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu membahas tentang teknik tutor sebaya. Maksudnya teknik tutor sebaya ini apa? Teknik yang digunakan guru selain ceramah juga diskusi kelas, tanya jawab. Di sini maksudnya tutor sebaya itu memanfaatkan teman sejawat atau teman sebayanya lah, mas sebaya siswa ABK yang dianggap mahir dan bisa membimbing siswa ABK tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan dari kelompok 5, di sini saya akan menyampaikan mengenai keterampilan bersosialisasi kepada teman sebaya. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi dulu. Keterampilan sosial itu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk melakukan interaksi ataupun melakukan cara komunikasi berdasarkan situasi tertentu. Jadi seperti kemampuan kita untuk menempatkan diri pada suatu kondisi dan bagaimana kita bersikap dalam kondisi tersebut, itu yang dinamakan dengan keterampilan sosial. Nah, mengapa keterampilan sosial itu penting? Karena kita kan hidup dalam lingkungan yang majemuk atau
terdiri dari banyak hal, banyak orang, dan juga tidak hanya terpaku pada satu lingkungan. Jadi keterampilan untuk melakukan interaksi sosial ataupun melakukan sosialisasi itu sangat penting, dan itu juga merupakan salah satu cara kita untuk bertahan hidup sebagai makhluk sosial, yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan manusia yang lainnya. Nah, di sini saya mengutip dari Bremer dan Smith yang dituliskan dalam bukunya. Beliau menyatakan bahwa seorang remaja yang memiliki keterampilan sosial yang tinggi itu memungkinkan lebih banyak diterima oleh lingkungannya dibandingkan dengan remaja yang tidak memiliki tingkat keterampilan sosial yang tinggi. Nah, apabila kita hubungkan dengan realitas kehidupan, memang benar bahwa seseorang yang memiliki kemampuan untuk bersosial dengan mudah atau tidak merasakan rasa tidak percaya diri dalam kehidupan sosialnya, itu cenderung adalah seseorang yang punya banyak koneksi dan juga punya banyak teman, karena biasanya seseorang yang seperti itu mudah sekali untuk membangun koneksi dengan orang baru yang bahkan baru ditemuinya pada saat itu. Nah, poin kedua yang akan saya bahas adalah mengenai keterampilan sosial dari siswa berkebutuhan khusus. Nah, untuk siswa berkebutuhan khusus tentu kita tidak bisa menyamakan dengan siswa pada umumnya. Kalau dalam sekolah inklusif itu kan ada berbagai macam jenis siswa berkebutuhan khusus, dan juga ada siswa di situ yang dalam kata lainnya normal. Nah, itu tentu kita juga harus melihat bagaimana siswa tersebut bersosialisasi satu sama lainnya, karena tentu sebagai guru kita tidak bisa mengatakan bahwa atau memperlakukan mereka itu dengan perlakuan yang sama seperti satu sama lainnya. Kemudian ada beberapa aspek keterampilan sosial yang perlu dilihat dari masing-masing anak berkebutuhan khusus ini. Di sini saya mengutip dari pendapat Grisham dan juga Elliot, ada 5 aspek. Yang pertama adalah aspek kooperatif atau kerjasama. Jadi kita melihat bagaimana anak tersebut, salah satu contohnya seperti bagaimana dia meminta izin sebelum menggunakan barang, misalkan menggunakan penghapus temannya atau pensil temannya. Kemudian bagaimana dia dapat menghindari perilaku-perilaku yang menyebabkan masalah, seperti halnya yang sering terjadi pada anak-anak, problema anak-anak. Kemudian bagaimana dia memperhatikan dan juga menghargai seseorang yang sedang berbicara. Kemudian aspek yang kedua adalah mengenai tanggung jawab atau responsibility. Tentu kita semua tahu bahwa tidak semua anak ABK itu punya kepekaan atau rasa tanggung jawab yang sama satu sama lainnya, sehingga perlu untuk melihat dan juga berusaha membangunkan jiwa responsibility dalam diri mereka, seperti halnya bagaimana kita mengajari anak tersebut untuk peduli terhadap temannya, terhadap orang lain yang membutuhkan bantuannya, mungkin terhadap gurunya sendiri juga, terhadap sesederhana misalkan ada temannya yang tidak membawa alat tulis gitu. Jadi kita mengajarkan untuk seperti kayak misalkan dia kehilangan barangnya atau bagaimana cara dia menjaga barangnya sendiri, itu juga termasuk salah satu contoh dari responsibility ini. Kemudian yang ketiga adalah empati. Nah, empati ini yang sering harus dimiliki ya, karena tidak semua anak ABK itu punya empati yang tinggi, atau intinya mereka itu terkadang ada plus minusnya sendiri-sendiri. Jadi karena 5 aspek ini tadi yang tadi sudah saya jelaskan itu penting dalam setiap diri anak-anak, maka kita juga bisa membantu mereka menumbuhkan empati atau meningkatkan rasa empati dari dalam diri mereka masing-masing. Seperti halnya kayak ketika dia memberikan dia mendapat masalah kita membantu, atau ketika dia mendapat masalah kita menyuruh temannya untuk membantu, atau bisa juga ketika temannya mendapatkan masalah atau tidak membawa sesuatu, nah kita ajarkan dia untuk membantu. Kemudian adalah yang tidak kalah penting dari 3 aspek tadi adalah tentang self control atau kontrol diri. Nah, kita kan tidak asing dengan ABK yang
cenderung kurang bisa mengendalikan dirinya sendiri sehingga berdampak pada orang lain, seperti marah-marah, terus kemudian masih memiliki rasa egoisitas yang tinggi. Nah, kita sebenarnya kita memang wajib untuk mengerti bahwa dia tidak bisa disamakan, tetapi juga selain daripada kita harus mengerti, kita juga harus ikut berperan bagaimana cara supaya self control dalam diri anak tersebut tumbuh, seperti berusaha mengendalikan emosinya. Jadi tidak, ketika anak tersebut terpancing emosi, bagaimana kita membantu dia untuk men-tone down emosinya sehingga tidak mudah untuk tersulut emosi yang terlalu banyak. Kemudian mengajarkan untuk menerima sebuah kritikan. Nah, ini kan manusia normal saja terkadang kan sulit, jadi menumbuhkan jiwa untuk menerima tanpa marah itu juga penting bagi ABK yang notabene terkadang kurang bisa untuk mengendalikan diri. Nah, aspek yang terakhir adalah mengenai asersi atau assertion, seperti halnya menerima pujian, memberikan pujian, mengajak percakapan, membuka percakapan, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa percakapan itu sebuah kunci seseorang untuk mempunyai itu keterampilan sosial, karena persahabatan atau pertemanan atau apapun itu pasti dibuka dengan sebuah percakapan, bahkan sekedar percakapan basa-basi. Kemudian poin terakhir adalah mengenai ini, interaksi sosial ABK di sekolah inklusi. Nah, di sini saya mengambil dari satu penelitian, satu jurnal, bahwasanya di sini disebutkan kalau anak autis itu cenderung memiliki keterampilan sosial yang rendah. Nah, memang benar bahwa karena tidak semua anak autis itu terbuka dengan semua orang, jadi dia hanya membiasakan diri dengan orang-orang yang terbiasa dia temui atau orang-orang yang terbiasa ada di satu lingkupnya. Kemudian untuk siswa ADHD itu juga memiliki jiwa keterampilan sosial yang rendah dan juga cenderung untuk melakukan tindakan tanpa memikirkan konsekuensi, sehingga perlu adanya kontrol dan juga perlu adanya pelatihan untuk menanamkan kontrol diri tadi. Kemudian yang terakhir, siswa dengan tunagrahita ini agak lebih dalam aspek keterampilan sosial itu lebih baik daripada ADHD dan juga autis karena dia memiliki keterampilan sosial yang sedang. Nah, seperti di sini yang disebutkan oleh Om Rod pada bukunya, siswa tunagrahita itu umumnya memiliki permasalahan pada perilaku adaptif dan dari beberapa mata pelajaran, begitu, yang menyatakan dengan tunagrahita itu memiliki kesulitan dalam memahami gagasan yang abstrak. Jadi dia tidak bisa langsung memahami sesuatu yang mungkin tidak familiar baginya. Jadi kita harus mengarahkan dia untuk menghubungkan sesuatu itu dengan sesuatu yang sekiranya dia pahami atau diketahui atau yang biasa dia tahu dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Karina dengan NIM 2032000038 dari kelas PKMI IPA B. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 5, yaitu dengan tema sarana dan prasarana pembelajaran dengan dimensi gender dan sosial inklusi. Baik, di sini poin pertama saya akan membahas tentang pengertian sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya yang habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah,
Di sini saya akan memecahnya menjadi dua lagi, yaitu sarana. Di sini saya akan membahas sarana dulu, yaitu sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien sesuai dengan penjelasan dari Arikunto. Kemudian prasarana. Menurut Ibrahim Bafadal bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan sekolah, tetapi manfaatnya secara langsung untuk proses belajar dan mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah, berbagai sekaligus lapangan olahraga. Komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis atau sifatnya, yaitu yang pertama bisa ditinjau dari fungsinya terhadap PMB, yaitu prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung atau kehadirannya tidak sangat menentukan, sedangkan sarana pendidikan berfungsi langsung, kehadirannya sangat menentukan terhadap proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, ditinjau dari jenisnya. Fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas non-fisik. Kemudian yang ketiga, dapat ditinjau dari sifat barangnya. Benda-benda pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas. Kemudian kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu standar sarana prasarana sekolah inklusi. Sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakikatnya, semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tetapi, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusif menjadi salah satu komponen yang termasuk penting. Melihat karakteristiknya anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen sekolah seperti tanah, gedung kantor, gedung sekolah, laboratorium, monumen, tempat tinggal, dan sebagainya, diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus anak low vision, ruang kedap suara bagi anak yang tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang anak untuk belajar secara efektif dan efisien, yang bisa menunjang secara maksimal anak untuk belajar. Yang keempat, kemudian kita akan membahas tentang model pembelajaran berdimensi gender sosial inklusi. Menekankan pentingnya pengintegrasian gender dan sosial dalam pengelolaan pembelajaran sebagai sarana terciptanya keadilan gender sosial dalam proses tersebut. Prinsip-prinsip manajemen pembelajaran mengangkut 3 aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan. Upaya untuk mewujudkan manajemen pembelajaran berdimensi gender sosial inklusif harus diupayakan melalui 3 prinsip, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan yang mencerminkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dan setara. Kemudian kita akan membahas poin yang kelima, yaitu indikator sarana dan prasarana gender sosial inklusi.
Berdasarkan indikator sarana prasarana responsif gender, antara lain penyediaan toilet yang terpisah antara perempuan dan laki-laki demi kenyamanan kita bersama. Kemudian tempat penitipan dan ruang menyusui atau laktasi. Tentunya itu sangat diperlukan sekali bagi perempuan karena mayoritas perempuan itu setelah menjadi seorang ibu tentunya dia akan menyusui anaknya. Untuk mendapatkan perlindungan serta kenyamanan perlulah tempat untuk menyusui agar ibu itu juga merasa aman dan nyaman. Kemudian penyediaan tempat wudhu dan musola yang tertutup dari laki-laki, yang mana perempuan di waktu wudhu itu pastilah akan sedikit membuka auratnya seperti membuka hijabnya atau mengangkat sedikit pergelangan tangannya atau kakinya supaya wudhunya itu lebih nyaman dan aman. Kemudian serta fasilitas tangga dengan ukuran ideal anak tangga 17 cm ke bawah sehingga tidak menyulitkan bagi lansia dan ibu hamil, yang mana kita juga akan merasakan lansia setelah ibu hamil itu perutnya akan membesar sehingga akan kesulitan untuk menyeluti anak tangga apabila anak tangga itu terlalu tinggi. Kemudian adanya pemasangan CCTV dan pencahayaan yang memadai di ruang atau lokasi yang rawan terjadi kejahatan. Jadi apabila kita melewati suatu wilayah, apabila ada CCTV dan ruang pencahayaan yang sangat memadai, perempuan itu juga agak lebih berani untuk melaluinya. Namun gimana ya? Namun sarana prasarana responsif gender itu tidak semuanya itu terpenuhi. Seperti yang kita rasakan sekarang itu kayak yang ada kita kan di sekolah kuliah itu kita kan jumlah yang kita rasakan jumlah siswa atau mahasiswa laki-laki dengan perempuan itu kan lebih banyak perempuan. Tapi kita disediakan tempat kamar mandi itu sama dengan jumlah yang sama, tentunya itu akan lebih menyulitkan bagi perempuan karena perempuan itu dari segi gantinya itu lebih lama, seperti perempuan itu juga mengalami haid dan lain-lain. Apabila kita ke kamar mandi kan juga memerlukan waktu yang lebih lama daripada laki-laki. Jadi kita juga memerlukan ruang untuk kamar mandi lebih banyak daripada kamar mandi laki-laki, seperti itu. Adapun yang belum terpenuhi di dalam penitipan anak, ruang menyusui pun juga masih sangat jarang kita temui juga. Terus CCTV pencahayaan itu juga ada beberapa di setiap tempat-tempat itu tidak ada CCTV dan pencahayaan yang sangat minim sekali sehingga rawan sekali untuk terjadi kecelakaan atau tindak kejahatan. Padahal fasilitas tersebut sangatlah penting dan sangat memang diperlukan. Kemudian yang ketujuh yang keenam kita akan membahas tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendidikan inklusif. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak berbeda dengan sarana prasarana yang dibutuhkan di sekolah reguler pada umumnya. Nah, yang pertama, sarana dan prasarana umum. Sarana dan prasarana ini biasanya telah ada di sekolah-sekolah inklusif karena merupakan prasarana pokok yang ada di sekolah yang pada umumnya, seperti ruang kelas, ruang praktikum atau laboratorium, ruang perpustakaan, ruang serbaguna, terus ruang BK, ruang UKS, ruang kepala sekolah, guru dan tata usaha. Kemudian juga ada lapangan olahraga, toilet, ruang ibadah, kantin, ruang sumber, terus kemudian juga ada ruang khusus yang dibutuhkan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian untuk setiap jenis kelainan didasarkan pada skala prioritas, artinya mengacu pada kondisi kebutuhan anak itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang dari segi anak tunanetra. Anak tunanetra itu memerlukan asesmen pada kelainan penglihatannya ya teman-teman, yang dilakukan untuk mengukur kemanapun penglihatan dalam bentuk geometri, mengukur kemampuan penglihatan dalam mengenal warna, serta mengukur ketajaman penglihatan. Alat yang digunakan untuk asesmen penglihatan tunarungu antara lain Snellen Cat, CVR, TR lens, dan Selen Scar elektronik. Anak tunanetra pada umumnya mengalami gangguan orientasi mobilitas baik sebagai maupun secara keseluruhan. Untuk mengembangkan orientasi mobilitas dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat seperti tongkat lipat, tongkat elektrik, kemudian juga ada tongkat yang berbunyi apabila ada benda di dekatnya, bola bunyi, kemudian pelindung kepala untuk melindungi kepala anak tersebut karena anak tersebut kan tidak bisa melihat, jadi untuk melindungi kepalanya ada pelindung kepala. Kemudian alat bantu
alat bantu pembelajaran atau akademi layanan pendidikan untuk anak tunanetra selain membaca, menulis, berhitung juga mengembangkan sikap, pengetahuan, dan kreatif. Untuk membantu penguasaan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti peta timbul, terus abacus, penggaris braille, blokis, papan membaca, meteran braille, kemudian kompas braille, kompas bicara, talking watch, gelas rasa, botol aroma, braille kit, mesin kit braille, dan lain sebagainya. Alat-alat pokoknya pembantu untuk anak tunanetra guna menunjang keperluan pembelajaran untuk anak yang mengalami tunanetra. Kemudian alat bantu audif atau alat bantu pendengaran untuk melatih kepekaan pendengaran anak tunanetra dalam mengikuti pembelajaran dapat digunakan tape recorder, double deck, alat musik pukul, alat musik tiup. Kemudian ada juga alat latihan fisik pada umumnya untuk tunanetra yang mengalami kesulitan dalam kelambatan dan melakukan aktivitas fisik atau motorik. Hal ini berpengaruh karena terhadap kekuatan fisiknya yang dapat menimbulkan keretangan terhadap kesehatan untuk mengembangkan kemampuan fisik. Kemudian kita akan membahas tentang tunarungu atau gangguan komunikasi. Alat asesmen kelainan pendengaran dilakukan untuk mengukur kemampuan pendengaran atau untuk menentukan tingkat kekuatan suara atau sumber bunyi alat yang digunakan untuk asesmen pendengaran bunyi. Seperti kita bisa menggunakan alat sentes, bunyi-bunyian, garpu tala, audiometer, dan blanko audimer, mobil soundproof, sound level meter, hearing aids. Kemudian latihan bina komunikasi, persepsi bunyi dan irama, alat bantu belajar dan atau akademik untuk membantunya menguasai kemampuan di bidang akademik, maka dibutuhkan layanan atau alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik anak tunarungu tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang anak tunagrahita, yaitu anak tunagrahita dapat digunakan telegregasi dan Senstrof-Binek ability test. Kemudian kita bisa menggunakan latihan sensori visual, kemudian bisa menggunakan sensori puzzle, bintang puzzle, puzzle konsentrasi, dan lain sebagainya. Latihan sensori perabaan, sensori pengecapan, perasa, dan lainnya. Bisa menggunakan latihan bela diri, juga bisa. Kemudian anak tunadaksa. Alat asesmen yang dilakukan pada anak tunadaksa dilakukan untuk mengetahui keadaan postur tubuh, keseimbangan tubuh, kekuatan otot, mobilitas, integritas, serta perabaan. Alat yang digunakan untuk asesmen anak tunadaksa seperti finger geometer atau alat ukur sendi daerah gerak. Kemudian alat ukur kelenturan, terus alat ukur sendi. Alat latihan fisik atau bina gerak pada umumnya anak tunadaksa mengalami hambatan pada pindah diri atau ambulasi dan koordinasi yang keseimbangan tubuh. Agar anak tunadaksa dapat melakukan kegiatan hidup sehari-hari diperlukan latihan. Kemudian kita bisa menggunakan alat bantu belajar akademik untuk membantu penguasaan kemampuan di bidang akademiknya, maka dibutuhkan layanan atau peralatan khusus. Alat-alat yang dapat membantu mengembangkan kemampuan akademik pada anak tunadaksa seperti kartu abjad, kartu kata, kalimat, kursus seluruh badan, geometri sharp, menara gelang, menara garis tiga, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi tunalaras, yaitu gangguan perilaku, yaitu anak mengalami gangguan penyimpangan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tergantung perilaku anak tunalaras menuntut adanya pengelolaan yang cermat dalam mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Asesmen yang dilakukan pada anak tunalaras ini untuk mengetahui penyimpangan anak. Alat yang digunakan untuk asesmen anak tunalaras seperti adaptive behavior, inventory for children, and adaptive behavior skill. Alat terapi perilaku penyimpangan yang digunakan untuk anak tunalaras cenderung untuk merugikan sendiri-sendiri dan orang lain. Untuk mereduksi perilaku penyimpangan yang dibutuhkan peralatan khusus seperti berupa bracket game, kemudian headway, put me a tune, terus copycat, jigsaw puzzle. Kemudian bisa menggunakan juga open house, hand temple, sarung tinju, dan lain sebagainya. Alat terapi fisik untuk mengembangkan kemampuan motorik dan fisik anak tunalaras. Alat yang dapat digunakan matras, stick tip, skema sepak bola, dan lain sebagainya. Kemudian anak berbakat. Alat asesmen yang digunakan untuk anak berbakat mempunyai kemampuan yang istimewa dibanding teman sebelahnya. Asesmen dilakukan pada anak yang berbakat untuk mengetahui keberbakatan yang menilai tentang kebutuhan untuk menempatkan dalam program-program pendidikan sesuai dengan
dan dalam rangka mengembangkan potensinya. Alat yang digunakan untuk asesmen yang berkaitan untuk anak berbakat seperti tes integrasi, VISC-R, tes integrasi, start per minute, cognitive ability test, divergential aptitude test. Kemudian alat bantu untuk ajar akademik anak berbakat ini memiliki sifat selalu haus pengetahuan dan tidak puas bila hanya mendapatkan penjelasan dari orang lain. Mereka itu ingin menemukan diri dengan cara trial and error atau mengadakan percobaan atau praktikum di laboratorium atau di masyarakat. Untuk sekolah inklusif hendaknya perlu mengusahakan sarana yang lengkap, sarana-sarana belajar tersebut meliputi sumber belajar, buku paket, perlengkapan buku referensi, buku bacaan, majalah, koran, internet, media pembelajaran seperti radio, kaset, recorder, TV, OHP, wireless, slide proyektor, kemudian bisa dengan LCD, VCD, DVD. Kemudian ada juga anak yang mengalami kesulitan belajar. Alat asesmen yang mengalami kesulitan belajar merupakan kondisi kronis yang digunakan bersumber neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan integrasi atau kemampuan verbal dan non-verbal. Kesulitan belajar dapat berupa kesulitan berbahasa, kemudian kesulitan membaca, bisa juga dengan kesulitan menulis atau matematika. Asesmen pada anak yang mengalami kesulitan belajar dilakukan untuk mengetahui bentuk kesulitan belajar dan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan merencanakan program pembelajaran. Alat yang digunakan untuk asesmen anak yang mengalami kesulitan belajar seperti instrumen ungkap riwayat kelainan dan tes integrasi VISC. Kemudian alat bantu ajar atau akademik untuk anak kesulitan belajar atau disleksi. Sarana khusus yang diperlukan untuk anak yang mengalami kesulitan belajar membaca dan membaca memiliki kartu abjad, kartu kata, dan kartu bahasa. Begitu. Dan masih banyak sebagainya alat-alat untuk menunjang kebutuhan inklusif. Kemudian kita akan membahas poin ke-7, yaitu tentang pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana responsif gender diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dalam hal ini diidentifikasi dan dianalisis dalam konteks akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Sarana prasarana responsif gender dibutuhkan karena adanya kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan yang berbeda. Dengan demikian, tidak ada satu jenis kelamin yang terabaikan hak-haknya. Namun, kenyataannya sarana dan prasarana yang ada masih belum sepenuhnya responsif gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nisa Urrohmah dengan NIM 203200180. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai standar kompetensi kelulusan yang berdimensi gender dan inklusi sosial. Saya di sini membagi 4 subtema. Yang pertama yaitu implementasi, yang kedua yaitu kurikulum, yang ketiga yaitu kasus, dan yang keempat yaitu upaya. Langsung saja masuk ke poin pembahasannya. Standar kompetensi kelulusan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa standar kompetensi kelulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, peserta didik yang harus dipenuhi. Dalam standar kompetensi kelulusan, tentunya ada implementasi yang diterapkan di pendidikan sekolah inklusi. Di sini saya menyebutkan 3 standar kompetensi lulusan yang diimplementasikan. Yang pertama yaitu standar isi. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum tersebut dimodifikasi supaya mempermudah kemampuan peserta didik, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu menerapkan kurikulum berdasarkan prinsip. Maksud dari berdasarkan prinsip sendiri yaitu meliputi pengayaan layanan pembelajaran, pemberdayaan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta keragaman peserta didik. Yang ketiga yaitu melaksanakan mata pembelajaran program yang melatih pembelajaran keterampilan sosial, budaya, serta menumbuhkan soft skill yang akhirnya akan menjadi life skill sesuai jenis kelainan anak berkebutuhan khusus. Kemudian, melaksanakan program pengembangan diri dalam bentuk ekstrakurikuler
agar membentuk karakter peserta didik. Lalu, mengembangkan standar kompetensi untuk mata pembelajaran yang diimplementasikan untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu implementasi pada standar proses. Dalam melakukan standar proses ini, perlu melakukan adaptasi yang disesuaikan dengan karakter peserta didik, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, penyusunan RPP dalam pembelajaran ini diakomodasikan untuk semua peserta didik, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Kemudian, dalam penyusunan program pembelajaran individu atau PPI dapat dilakukan di kelas bersama atau pelaksanaannya di ruang khusus. Jadi dalam program PPI ini dilakukan oleh guru pembimbing khusus yang adaptasi pembelajarannya dilakukan oleh kepala sekolah. Implementasi selanjutnya yaitu standar kompetensi kelulusan. Sekolah yang mengembangkan standar kompetensi kelulusan untuk peserta didik berkebutuhan khusus tidak menggunakan kurikulum standar, melainkan lebih mengutamakan kompetensi yang berkaitan dengan kemandirian, seperti mencari informasi lingkungan sekitar, menunjukkan kecintaan atau kepedulian terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Tema selanjutnya yaitu kurikulum. Dalam pendidikan inklusi, kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum reguler, jadi disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan peserta didik. Adapun ciri-ciri implementasi kurikulum berbasis kesetaraan gender yaitu semua peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh pengalaman belajar, dan materi pembelajaran yang digunakan sama dari berbagai sumber dan tidak bias gender. Untuk itu, semua peserta didik masuk dalam proses transmisi dan transformasi pengalaman belajar di sekolah. Sedangkan model yang diterapkan di sekolah inklusi diantaranya yaitu yang pertama, kurikulum standar nasional untuk peserta didik C1 sampai B1. Yang kedua, kurikulum standar peserta didik untuk rata-rata atau normal, dan kurikulum di bawah standar nasional untuk ABK dengan latar belakang intelektual. Jadi dengan mengacu 3 model kurikulum tersebut, maka sekolah perlu memodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari paparan yang sudah dijelaskan mengenai implementasi dan kurikulum, ternyata saya menemukan kasus di sebuah sekolah di Indonesia pada jurnal manajemen pendidikan yang belum sesuai dengan standar kelulusan yang sudah diterapkan. Kasus yang pertama yaitu hambatan penglihatan. Seorang guru penjaskes atas nama Pak Gatot dari SD Negeri Cahya Harapan 2 Bandung menyatakan siswa yang bernama Andi belum mencapai kompetensi yang telah ditetapkan selayaknya teman lainnya. Padahal menurut Bu Nuril selaku guru kelas, Andi itu termasuk siswa yang pandai. Namun dalam ulangan penjaskes, Andi mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Untuk itu, sebagai guru kelas, Bu Nuri meminta ke Pak Gatot untuk mempertimbangkan nilai tersebut dengan alasan Andi seorang siswa anak berkebutuhan khusus. Kasus yang kedua yaitu hambatan intelektual. Ada siswa yang bernama Burhan dari kelas 5 SD Mutiara Hati Bangkinang. Kebetulan dia adalah siswa yang lambat dalam menerima materi. Namun sebenarnya teman-teman satu kelasnya itu sudah paham mengenai kondisi Burhan. Kebetulan di suatu hari ada murid baru yang bernama Henry yang dikenal kemampuannya tidak jauh dari teman-temannya, namun cukup pemberani dan bandel. Beberapa hari setelah pembagian rapot semester, Henry protes kepada gurunya karena dianggap tidak adil dan pilih kasih. Padahal nilai matematika Henry dengan Burhan ternyata sama-sama 7. Padahal kemampuan matematika Henry lebih jauh daripada Burhan. Adapun untuk mengatasi kasus tersebut, menurut saya
perlunya adanya pemahaman baik dari elemen sekolah maupun orang tua. Jadi, elemen sekolah baik itu guru maupun kepala sekolah harus mengakomodasikan kurikulum yang benar-benar bisa dicapai untuk anak berkebutuhan khusus, di mana untuk mencapai standar kompetensi kelulusan tidak mudah, namun harus adanya dukungan dari pihak orang tua yang ikut berperan untuk memotivasi dan mengarahkan anaknya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurlaili dengan NIM 203200170 dari kelas PGMI IPA B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model inklusi dalam pembelajaran inklusi sosial. Di sini saya akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama, model-model pendidikan inklusi di Indonesia. Yang kedua, setting pembelajaran inklusi. Dan yang ketiga, sistem pendukung pendidikan inklusi. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak setiap warga negara tersebut, pemerintah mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan khusus yang disebut dengan sekolah luar biasa bagi anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus. Namun dengan adanya sekolah luar biasa tersebut menciptakan tembok penghalang antara anak berkebutuhan khusus dengan anak seusianya yang normal dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Hal ini menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai kelompok dikucilkan dari interaksi sosial masyarakat. Masyarakat tidak mengetahui anak berkebutuhan khusus, begitu juga sebaliknya, anak berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Untuk mengikis tembok pemisah tersebut antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal atau anak seusia sebayanya, maka diperlukan pendidikan atau sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas dengan anak normal di kelas reguler. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Model-model pembelajaran inklusi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kelas reguler atau inklusi penuh, di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama juga tanpa ada perbedaan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Kedua, kelas reguler dengan klaser, di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, di mana anak berkebutuhan khusus ini dibedakan dengan anak normal namun belajar dalam satu kelas, yaitu kelas reguler. Ketiga, yaitu kelas reguler dengan pull out. Di sini anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal di kelas reguler, namun waktu-waktu tertentu anak berkebutuhan khusus tersebut belajar dengan guru pembimbing khusus di kelas yang khusus juga. Keempat, yaitu kelas reguler dengan klaser dan pull out, di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan pada waktu-waktu tertentu anak berkebutuhan khusus tersebut belajar dengan guru pembimbing khusus di kelas yang khusus. Yang kelima, yaitu kelas reguler dengan berbagai pengintegrasian, di mana anak berkebutuhan khusus belajar pada kelas khusus di sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar dengan anak normal di kelas reguler. Yang keenam, yaitu kelas khusus penuh, di mana anak berkebutuhan khusus belajar pada kelas khusus di sekolah reguler. Dengan demikian, dalam pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus tidak harus belajar di kelas reguler dengan semua mata pelajaran atau inklusi penuh.
Namun, anak berkebutuhan khusus dapat ditempatkan pada model-model pembelajaran inklusi yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Poin yang kedua yaitu setting pembelajaran inklusif. Dalam pembelajaran inklusif terdapat beberapa rancangan yang perlu dilakukan dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun oleh setiap guru kelas untuk menyusun pelaksanaan pembelajaran bagi semua anak. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran individu atau PPI yang disusun oleh guru pembimbing khusus sebelum melaksanakan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus. Dalam pembelajaran inklusi, guru atau pendidik harus memiliki banyak metode karena dalam pendidikan inklusif, guru dihadapkan dengan anak yang berbeda-beda. Dalam satu kelas terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, maka guru harus menggunakan banyak metode seperti video, ceramah, pembelajaran di luar kelas, dan lain sebagainya agar peserta didik tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, pada pembelajaran pendidikan inklusif, penataan tempat duduk harus membuat suasana kelas menyenangkan. Misalnya, tempat duduk dibuat melingkar berkelompok atau diadakan rolling tempat duduk setiap minggu secara random. Bagi siswa yang lambat dalam belajar bisa ditempatkan pada tempat duduk yang depan agar bisa fokus dalam belajar. Selain itu, untuk materi pembelajaran yang diberikan antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak reguler sama karena belum ada kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Untuk lembar kerja anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus berbeda. Anak reguler lembar kerja dibuat oleh guru kelas masing-masing, sedangkan untuk lembar kerja anak berkebutuhan khusus dibuat oleh guru pembimbing khusus. Poin yang ketiga yaitu sistem mendukung pendidikan inklusi. Terdapat beberapa sistem mendukung guna memperlancar mode pembelajaran pendidikan inklusi, yaitu pertama, sekolah dan guru ramah. Sekolah ramah dan guru yang ramah merupakan syarat utama dalam mengembangkan model pembelajaran pendidikan inklusi, di mana guru dan sekolah tidak diskriminatif terhadap kondisi kecerdasan fisik, sosial, emosional, kepercayaan, ras atau suku, serta menerima dan memahami keberagaman peserta didik. Sistem pendukung pendidikan inklusi yang kedua yaitu pusat sumber atau research center dan sarpras atau sarana dan prasarana. Selain sekolah dan guru yang ramah, pendidikan inklusif akan berjalan lancar apabila didukung dengan pusat sumber, di mana pusat sumber ini memberikan bantuan teknis kepada sekolah yang memiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus. Tugas dan fungsi dari pusat sumber adalah menyediakan guru pendidikan kebutuhan khusus yang profesional atau biasa disebut dengan guru pendamping khusus. Yang kedua yaitu menyediakan alat atau media yang diperlukan anak berkebutuhan khusus, misalnya teks braille bagi tunanetra. Dan yang ketiga yaitu memberikan pendampingan dan pelatihan tertentu bagi guru sekolah reguler, orang tua, dan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Selain pusat sumber, sekolah harus memiliki dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan anak dalam melakukan mobilitas atau kegiatannya. Misalnya, tersedia jalan untuk anak yang menggunakan kursi roda, atau tersedianya jalan yang tidak membahayakan bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan, serta penggunaan huruf-huruf braille pada setiap ruangan. Sistem pendukung pendidikan inklusif yang ketiga yaitu perluasan peran dan tugas SLB atau sekolah luar biasa, di mana tugas dari sekolah luar biasa ini tidak hanya
melayani pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolahnya saja, yaitu di sekolah luar biasa, tetapi juga melayani pendidikan di sekolah-sekolah reguler yang mengembangkan pendidikan inklusif. Sistem pendukung pendidikan inklusif yang keempat adalah kemitraan dengan lembaga terkait. Penyelenggaraan pendidikan inklusif akan berjalan lancar apabila dalam pelaksanaannya sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga atau departemen-departemen terkait. Misalnya, Departemen Kesehatan dalam pemeriksaan kesehatan fisik, Departemen Sosial dalam bantuan aksesibilitas, Departemen Perindustrian dalam mengembangkan kecakapan vokasional, Departemen Hukum, dan Departemen Hak Asasi Manusia dalam perlindungan hukum. Sistem pendukung pendidikan inklusi yang kelima yaitu dukungan orang tua. Dukungan orang tua dan kerjasama sekolah sangat diperlukan dalam pelayanan belajar anak di sekolah sebagai upaya optimalisasi potensi anak. Kerjasama yang erat antara orang tua dan guru akan menghasilkan solusi terbaik dalam melayani belajar anak di sekolah. Sistem pendukung pendidikan inklusif yang keenam adalah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota ini sangat diperlukan sebagai payung hukum dalam mengembangkan layanan pendidikan model pembelajaran pendidikan inklusif. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.